Karena kita membutuhkan dukungan dari teman-teman. Kita ini adalah daerah otonomi baru, Kalimantan Utara khususnya. Karena sape ini juga bisa kita sebut sebagai penghibur hati atau pengobat rindu. Kalau saya rasa sangat penting peran pemuda untuk mengembangkan budaya. Semoga pemerintah bisa melihat potensi-potensi yang ada di anak muda. Kita dalam melestarikan budaya ini. Yang pertama pemerintah, ya ada OPD terkait. Oke, nama saya Denny Dova Angelin, asal saya dari Desa Lepakaru, Kecamatan Pesok, Kabupaten Bulungan. Oke, nama saya Henry Malcolm. Saya asli Tanjung Salor, asli putra daerah. Nama saya Ari Mokhtari, umur saya 30 tahun. Saya beragama Muslim. Saya terlahir dari dua suku yang berbeda, yaitu suku Bulungan dan suku Dayakayan. Nama saya Mikael, saya berasal dari Desa Trasbaru. Sebenarnya saya termasuk orang yang baru sih belajar musik sape, mulai dari 2017, tepatnya di September. Karena memang sampe itu merupakan satu alat musik tradisional yang memiliki fungsi yang beragam juga. Selain daripada dulu, pada zaman dulu itu musik sape digunakan untuk ritual penyembuhan penyakit ataupun upacara keagamaan, agama yang dianut zaman dulu. Dan selain itu juga acara-acara adat pun digunakan alat musik sape ini. Jadi kita memiliki niat yang baik untuk melestarikan ini di zaman yang serba modern ini, dan semakin ditinggalkannya yang tradisional, kita yang sebagai generasi muda ya kita memiliki ketertarikan untuk melestarikan budaya ini seperti itu. Sebenarnya kita tidak pernah main sampai ya, tapi namanya sudah ada kegiatan yang melibatkan banyak orang, jadi saya termasuk di situ. Sebenarnya awalnya iseng-iseng aja, jadi sampai sekarang pun terjerumus sudah menyintai musik tradisional seperti itu. Kalau saya melihat ya, makin kesini ya seperti ada semacam dorongan seperti itu ya. Contohnya di desa kita di Trasbaru, di situ anak-anak remaja itu mulai ikut bermain sampe seperti itu. Karena di sana saya sendiri pemain dan pembuat. Jadi di sana saya buat sampe gitu. Jadi mereka pun ikut seperti itu, ikut bermain, ya seperti itu. Saya pertama kali belajar musik sape ini, mungkin seingat saya waktu dari kelas 5 SD kalau nggak salah. Kalau saya lihat dukungan pemerintah untuk saat ini mungkin agak sedikit kurang, karena mungkin kurang terekspos atau gimana kali ya. Mungkin mereka support mungkin dari kayak perlombaan gitu, kayak perlombaan tari atau perlombaan musik tradisional. Dapat memainkan alat musik tradisional ini, saya juga salah satu pembuat alat musik tradisional, yaitu sape. Awal mula saya belajar itu pada tahun 2017 ya. Saya tertarik dengan alat musik sape itu karena alunan musiknya itu sangat menyentuh dan sampai ke hati. Jadi selain dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit pada zaman dahulu kala itu, sape juga bisa dipakai untuk
menyatakan perasaan, mengungkapkan sebuah rasa cinta kepada seseorang. Perkembangannya sangat cepat sekali ya maju, karena sampai yang sekarang ini kan sudah dimodifikasi. Nah, kalau yang tradisi itu pada dasarnya dia mempunyai senar yang 3 senar, sedangkan tangga nadanya pun terbatas. Nah, setelah sape ini dimodifikasi menjadi 4, 5 hingga 8, bahkan sampai 10 senar. Di situ para kaum milenial tertarik untuk bermain sape, karena sape sekarang sudah dapat mengcover lagu, karena kebutuhan talinya pun atau tangga nadanya pun sudah sangat mencukupi untuk mengcover lagu. Kalau saya rasa sangat penting peran pemuda untuk mengembangkan budaya asli Dayak. Karena dari anak-anak muda inilah yang bisa kayak memperkenalkan lebih luas lagi budaya-budaya untuk mengembangkan lagi mereka punya, misalnya mereka punya ada bakat di situ. Memang kebanyakan modifikasi mas, kebanyakan modifikasi. Jadi yang tradisional itu memang masih ada, masih kita buat, tapi dalam acara-acara tertentu kita mainkan juga. Dalam hal ini bukan murni kita meninggalkan yang tradisional, bukan. Tapi yang tradisional tetap kita mainkan pada awal. Biasanya kalau misalkan saya main dimanapun, di awal saya mainkan yang tradisional. Setelah yang tradisional baru yang modern dengan komposisi musik yang zaman sekarang seperti itu. Menurut saya mas, memang ada 20% yang memang memiliki kesadaran untuk mempertahankan alat musik tradisional ini. Karena ada beberapa teman yang memang saya juga selalu kontak, walaupun saya barangkali kebanyakannya di luar daerah gitu ya. Saya selalu kontak karena kita harus berbagi ilmu gitu kan. Ada memang sekitar 20%. Nah, yang saya rasa kurang dari kita pemuda di Bulungan ini, dari daya dukungnya mas. Daya dukungnya yang saya harus tekankan bahwa ada 4 hal yang harus mendukung kita dalam melestarikan budaya ini. Yang pertama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mungkin ya ada OPD terkait, kita tidak perlu sebutkan namanya, OPD terkait. Yang kedua pihak swasta seperti BUMD ataupun perusahaan-perusahaan yang barangkali akan mengadakan acara bisa juga memanggil teman-teman, dan seperti itulah kita berperan untuk membantu teman-teman pelaku seni ini. Dan yang ketiga media seperti ya, kita berterima kasih kepada media sosial ya yang sudah ada di Bulungan, khususnya dari suara mereka. Jadi saya merasa bahwa baru kali ini media sosial yang care terhadap pelaku seni. Tapi saya berterima kasih. Yang keempat itu masyarakatnya mas, masyarakat yaitu pemuda-pemuda yang lainnya. Ya minimal jika kita membuat konten itu minimal ada daya dukung seperti kita share ataupun kita memiliki niat untuk memberikan bagi job seperti itu kan untuk teman-teman yang lain pelaku seni. Sebenarnya signifikan sekali mas, terutama teman-teman yang di Tanjung Selor gitu ya. Tanjung Selor notabene-nya sebelumnya memang ada pihak swasta yang bekerja sama ataupun pemerintah awalnya memang pernah bekerja sama dengan teman-teman di sini. Contohnya di bandara kan kemarin teman-teman main gitu ya. Jadi walaupun nggak ada feedback dari bandaranya, tetapi dari penonton itu merasa puas, bahwa ini mereka menonjolkan kesenian tradisional mereka di sini. Jadi hal itu memberikan sumbangsih yang cukup bagi pelaku musik seperti itu. Dan
sangat signifikan sekali sih Mas. Dan selain itu pun ada acara-acara pun jarang diadakan seperti itu. Dan kafe-kafe pun kita lihat di sini memang sepertinya sedikit yang ingin memberi kesempatan kepada pelaku seni tradisional untuk tampil di kafenya seperti itu. Kalau menurut saya ya, ini penting ya, karena kita berbicara tentang generasi ya. Kalau kita berbicara tentang generasi, ini potensi-potensi yang ada di anak-anak muda, jadi sangat besar untuk memperluas berinovasi tentang musik sampai ini berpotensi besar ya untuk hal yang positif ya, seperti itu. Para pengrajin seni yang ada di Kabupaten Bulungan ini supaya dapat diperhatikan, karena tekad dan niat saya memang selalu besar untuk mempertahankan dan melestarikan seni budaya yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Sampai saat ini untuk dukungan pemerintah belum ada ke saya. Saya hanya berdiri sendiri, berjalan sendiri, karena yang seperti abang bilang, wadah itu juga sangat penting untuk mempromosikan karya-karya saya kan. Kalau selama ini saya mempromosikan karya-karya melalui sosial media saya, yang pertama YouTube, Instagram, bahkan YouTube. Tapi di situ kurang maksimal karena follower saya masih sedikit. Jadi semoga ke depan bisa ada yang pihak-pihak yang membantulah untuk mempromosikan karya saya. Arti musik itu sangat penting ya ketika kita lagi jenuh, ketika kita lagi sedih. Saya selalu memainkan musik, salah satunya musik sape ini, karena sape ini juga bisa kita sebut sebagai penghibur hati atau pengobat rindu. Kalau arti musik bagi saya itu kayak, wah, luar biasa sih. Kalau saya musik itu, arti musik bagi saya itu udah nyatu, kayak jadi lifestyle saya lah, udah. Ya harapan kita ya, semoga pemerintah daerah atau provinsi bisa melihat potensi-potensi yang ada di anak muda, bisa dikembangkan melalui kesenian atau musik tradisional ya, seperti itulah. Arti sebuah musik menurut saya adalah ini berbicara tentang ketenangan ya, ketenangan, kegembiraan, sukacita, seperti itu. Jadi begitu kita memainkan sebuah musik atau lagu-lagu, jadi kita dengan sendirinya seperti mengalir ya. Jadi itu bisa menenangkan, bisa membuat kita semangat juga ya, seperti itu. Teman-teman pemuda yang berada di Kabupaten Bulungan, teman-teman menyadari bahwa kita memiliki asal adat istiadat dan kearifan lokal yang luar biasa, dan kita memiliki kerinduan pada masa lalu tersebut, di mana masyarakat itu hidup berdampingan, damai, sejahtera, dan kita memiliki tradisi-tradisi yang sangat menarik untuk kita tonjolkan di luar. Mari teman-teman pemuda tetap dukung pelaku-pelaku seni, khususnya pelaku musik sape. Silahkan didukung industri tradisional kreatif kita ini, karena kita membutuhkan dukungan dari teman-teman dan seluruh masyarakat Bulungan. Dan kita sadar tanpa masyarakat Bulungan kita tidak ada apa-apanya, karena kita harus bersatu untuk membangun Bulungan ke depannya. Kita ini adalah daerah otonomi baru Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan berada di wilayah ibu kota Kalimantan Utara, dan kita harus menjadi pionir bagi daerah-daerah lain seperti itu.